Ya, situasi sampai sekarang saya selaku ya orang lah peduli dengan kehidupan politik. Dari awal kan kita memang dengar isu, wah kita bikin kotak kosong aja, dengan begitu akan mudah menang, kan begitu ya, karena di Bali ini kan dominannya adalah saudara-saudara kita yang merah gitu ya. Setelah itu, jangan kotak kosong, bikin calon boneka saja, karena takut juga, karena kotak kosong pernah juga menang di Sulawesi itu, pernah menang, akhirnya bikinlah seperti itu rencananya. Tapi itu kan salah satu strategi memang dari siapapun gitu ya, karena dalam kompetisi itu pasti ingin menang. Caranya macam-macam, bisa dengan seperti tadi strategi kotak kosong atau mungkin calon boneka. Tapi ini menurut saya ya, pengamatan saya, inilah salah satu poin dari politik. Cara itu ada efek yang tidak pernah dipikirkan. Kenapa gitu? Yang namanya incumbent kan sudah melakukan pekerjaannya. Pekerjaannya bisa dilakukan dengan baik, bisa juga tidak baik. Ini persoalan. Kalau dia melawan kotak kosong misalnya, kalau sampai masyarakat berpikir, saya akan besok-besok punya cita-cita mendapatkan pemimpin yang lebih jujur, kemudian yang betul-betul lastario bekerja. Pasti nanti kalau kotak kosong itu karena tidak pernah berbuat, wah inilah bersih gitu. Karena dia lihat banyak misalnya kesalahan dari yang sudah berbuat ini, bisa saja kotak kosong yang menang. Nah mungkin itu yang menyebabkan ada alternatif bikin calon boneka. Calon boneka dalam arti ya buatlah calon tapi yakin dia akan mudah dikalahkan gitu. Tapi ini juga banyak yang lupa, calon incumbent itu kan manusia juga. Dia bisa menjadi lebih lucu, dia bisa menjadi lebih menarik, apalagi nanti sekarang ada debat terbuka begitu ya. Kira-kira mungkin diperkirakan dia akan kolok gitu misalnya, ternyata pintar jawabnya. Ini ilo-ilo juga bagi orang yang mencoba-coba untuk membuat calon boneka. Nah makanya kalau pengamatan saya sekarang ini isu mengenai kotak kosong dan calon boneka itu sebenarnya sudah boleh dikatakan sudah pupus dengan sendirinya. Karena pengamatan saya selama kampanye ini, baik kampanye terbuka, debat, lewat medsos, ternyata banyak sekali terjadi keseimbangan. Saya kira yakin ini yang namanya incumbent yang mungkin pernah mencoba untuk membuat calon boneka ini, justru calon boneka menjadi lebih diuntungkan. Karena apa? Dia belum berbuat seperti tadi itu. Apalagi memang akhirnya kelihatan dia itu mempunyai program-program terobosan, kemudian program-programnya benar-benar aspiratif, menyerap aspirasi masyarakat, dan kalau itu disukai, ilo-ilo sekali ini. Tidak akan berani yang namanya incumbent atau siapapun itu, saya yakin menang besok gitu. Walaupun kalau saya juga amati ada survei-survei yang ada yang menang mutlak sampai di atas 70%. Saya kira yang cerminan seperti itu adalah hasil-hasil survei yang betul-betul untuk menghilangkan rasa kegelisahan. Jadi kalau memang sudah menang 70%, sebenarnya mereka tidak perlu apa-apa lagi, tidur aja kan pasti menang gitu ya. Tapi kok masih sibuk ke sana kemari, mungkin basernya. Kita ini bukan untuk mendukung satu atau dua calon, tapi kembali kita ke masyarakat. Seperti tadi, seandainya benar ada rekayasa calon boneka, ternyata masyarakat sekarang udah mulai cerdas. Seperti tadi yang saya katakan itu, ternyata yang bisa memastikan aspirasinya kemungkinan akan dijalankan adalah orang-orang yang dianggap mungkin calon boneka. Kalau semua itu adalah yang aspiratif, ternyata itu yang diharapkan oleh mereka akan jadi. Nah inilah betul-betul akan membahayakan yang mengatakan dirinya incumbent akan mudah menang gitu. Nah ini menjadi suatu catatan, jangan sampai pola-pola seperti itu terulang lagi, tapi justru hal-hal yang lebih cerdas berkaitan dengan apa sebenarnya yang diinginkan menjadi aspirasi masyarakat harus diutamakan. Nah inilah kalau masyarakat ingin masyarakat yang lebih jujur, belum berbuat salah dan seterusnya, ternyata dia lebih cerdas dan bisa menyerap aspirasi masyarakat. Hati-hati yang memang mengatakan, apalagi benar-benar membuat calon boneka itu akan bisa terbalik nanti.